Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan, dan topik kita pada perkuliahan kali ini adalah mengenai kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua variabel yang saling berkaitan, saling berkontribusi, yang terbentuk sebagai kajian cabang ilmu antropologi pendidikan. Bila menggunakan pengertian-pengertian kebudayaan sebagaimana dirumuskan di atas, maka kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam kebudayaan, karena berkembang dan matinya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh peran pendidikan. Tanpa proses pendidikan, kebudayaan tidak akan berkembang dan memperoleh dinamikanya. Karena peran pendidikan dapat terlihat dalam perkembangan kepribadian manusia, dan tanpa kepribadian maka tidak akan ada kebudayaan. Melalui proses pendidikan, keragaman nilai budaya yang berkembang di masyarakat dapat diperoleh sesuai dengan konteks sosial budaya masing-masing. Akan tetapi, makna tersebut memiliki arti yang relatif sama, yakni telah terjadinya sebuah proses transmisi kebudayaan. Dalam transmisi kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tiga hal, yakni unsur, proses, dan cara. Apabila direfleksikan ke dalam aspek pendidikan, unsur-unsur kebudayaan dapat dimaknai sebagai materi pembelajaran dan juga mata pelajaran yang tidak lepas dari nilai-nilai yang dikembangkan dalam proses belajar. Misalnya, dalam suatu mata pelajaran, seorang pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, namun juga ada nilai-nilai kejujuran, kerjasama, disiplin, empati, dan sebagainya yang ditransmisikan. Kemudian melalui proses transmisi, seorang peserta didik melakukan imitasi, meniru hal-hal yang ditransmisikan bahkan di luar hal-hal yang bersifat akademik. Misalnya bagaimana berbuat jujur, bagaimana menjadi seorang presenter ketika menyampaikan ide-idenya pada saat seminar, dan lain-lain. Kemudian identifikasi. Seorang peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi tentang berbagai hal yang diperolehnya pada saat mengikuti pembelajaran. Yang terakhir adalah sosialisasi, yaitu bagaimana dalam proses transmisi kebudayaan, proses pendidikan, seorang anak memiliki kemampuannya untuk melakukan pengenalan akan dirinya, kemampuan berpendapat, berdiskusi, sebagaimana hal yang diimitasi dalam proses pembelajaran. Sementara itu, cara merupakan alternatif strategi dalam upaya transmisi kebudayaan. Dalam dunia pendidikan dikenal proses pembimbingan secara individu atau kelompok, penyuluhan, diskusi, brainstorming, dan lain sebagainya. Intinya adalah pendidikan dengan pendekatan pedagogi, andragogi, proses transmisi kebudayaan sebagai bagian dari proses pendidikan tidak lepas dari nilai-nilai positif yang dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum yang digunakan. Kemudian mengenai makna kebudayaan dalam pendidikan, dapat dipahami bahwa kebudayaan bukan sekedar seni, melainkan keseluruhan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat melalui proses pendidikan. Kemudian di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 juga mengemukakan mengenai pendidikan berbasis masyarakat, yaitu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi,
dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Implikasi kebudayaan dalam pendidikan dapat dilihat dari peran pendidikan dalam masyarakat yang harapannya mampu membawa perubahan sesuai situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki karakteristik. Yang pertama, mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban. Yang kedua, mendukung diseminasi nilai keunggulan. Yang ketiga, mengembangkan nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan keagamaan. Dan yang keempat, mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai moral. Penyelenggaraan pendidikan yang berbasis budaya dan kearifan lokal diselenggarakan karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, kebermaknaan dan kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang keempat, masalah yang diangkat dalam pembelajaran ada kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, menekankan pembelajaran partisipatif atau student-centered learning. Yang keenam, menumbuhkan kerjasama di antara peserta didik. Dan yang ketujuh, menumbuhkan kemandirian. Demikianlah materi perkuliahan kita mengenai kebudayaan dan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.